Iya, selamat siang menjelang sore ya ibu-ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa, mantap. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang bersedia hadir hari ini ya, walaupun hujan sangat deras di luar, tapi semangat ibu-ibu rasanya selalu terasa di kelompok ini. Iya, sebelum kita memulai sesi kita hari ini, Ibu Susi boleh pimpin doa kita? Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ibu Susi. Sebelum membahas sesi ini, ada yang masih ingat sebulan lalu itu kita membahas tentang apa? Iya, tentang perlindungan anak ya, melindungi anak dari kekerasan. Ya, ada yang masih melakukan kekerasan terhadap anaknya di rumah, ada yang masih melotot, ada yang masih ngomel-ngomel nggak jelas sama anaknya di rumah. Ya, dikurang-kurangin ya ibu-ibu semua. Kita harus menjadi orang tua yang positif. Sudah dipelajari ya? Iya, terima kasih. Tetap semangat ya ibu-ibu. Nah, di bulan ini kita akan bahas tentang apa ibu-ibu? Ada yang ingat? Baik, sebelumnya kita lihat cuplikan klip ini dulu ya. Ada apa dengan lansia? Lanjut usia atau yang lebih kita kenal dengan kata lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia yang diawali sejak masa kandungan, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Secara alamiah, menjadi lansia tak lepas dari proses menua. Proses menua adalah Iya, jadi itu ya Bu cuplikan klipnya. Jadi kira-kira di pertemuan hari ini kita belajar tentang lansia. Sebelumnya kita tes dulu ya. Kira-kira di kelompok ini ada yang sudah lansia? Sesuai dengan klip yang saya tunjukkan tadi, lansia itu adalah orang-orang yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ada di antara kita yang sudah berumur 60 tahun ke atas? Baik, kita tes ya. Bisa jadi umurnya belum 60, tapi kemampuan daya ingatnya sudah di atas 60. Baik, sekarang kita coba melatih konsentrasi ya. Ibu ikutin gerakan saya ya. Jadi ini kayak senam otak gitu. Hitungannya 2 kali 8. Kita mulai sekarang ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, selanjutnya jari tangan 4 dan tembak. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Ada yang kesulitan tadi mencobanya? Baik, perlu dilatih di rumah ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang lansia. Kira-kira kita di rumah ada siapa aja, Ibu? Oke, ada ibu. Adakah orang tua yang tinggal bersama kita di rumah? Iya, jadi lansia itu adalah, kalau sesuai dengan klipnya tadi, adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas. Tapi kita akan mempelajari pengertian dari lansia dulu ya Bu, sebelum kita pelajari semua dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penurunan daya ingat tadi. Kita pelajari tentang pengertian lansia dulu. Baik, saya bacakan ya Ibu. Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lansia di atas 60 tahun. Atau ada juga lanjut usia potensial
di mana lanjut usia potensial ini adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Jadi di antara ibu-ibu ini yang sudah lansia tapi tetap bisa bekerja, masih kuat ke ladang, itu dikategorikan dengan lansia potensial. Dan ada juga lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Tapi dalam PKH ini, buat ibu-ibu yang punya kategori lansia, komponen lansia, yang mendapat bantuan itu adalah lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Tetapi dalam pertemuan hari ini kita akan membahas lansia secara umum. Jadi kita akan membahas lanjut usia 60 tahun ke atas. Jadi sebelumnya, menurut ibu-ibu, mengapa kita hari ini belajar lansia? Pengertian lansia. Kira-kira kenapa sih lansia itu perlu diperhatikan? Nah, akan saya bacakan ya. Mengapa harus peduli kepada lansia? Kita harus mengingat bahwa suatu hari nanti kita juga akan menjadi orang tua dan menjadi lansia. Ya, itu salah satunya. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Ya, karena kita harus menghormati orang tua. Terima kasih Ibu Inke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Baik, akan saya bacakan ya Bu, mengapa kita harus peduli kepada lansia. Ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi lansia ini dipandang sama haknya dengan ibu-ibu semua yang belum lansia, dipandang sama haknya oleh negara. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita. Nah, jadi ketika kita menghadapi lansia, sudah sepantasnya kita membalas kasih sayang yang sudah pernah diberikannya kepada kita dulu. Setuju ya Ibu? Ya, selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Dan sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, kira-kira kenapa Ibu banyak keluarga yang yang kurang perhatian kepada lansianya? Ada yang sampai menelantarkan lansianya. Baik. Sebentar kita akan melihat salah satu klip ya, klip tentang lansia yang terlantar. Ini adalah klip dari lansia yang ada di Tanah Karo ya Ibu. Jadi ini diliput oleh teman-teman kita dari Rangkul. Jadi mereka memang peduli sama lansia-lansia yang butuh bantuan seperti ini. Baik, kita sudah melihat 2 klip ya Bu hari ini. Tadi yang pertama adalah tentang perubahan yang mungkin terjadi pada lansia. Apa saja Ibu? Ya, ada perubahan fisik, ada perubahan psikososial, ya ada perubahan kondisi spiritualnya. Jadi, saya mau kita membentuk ini, kita ada 20 orang, kita bagi jadi 3 kelompok. Kita akan mendiskusikan tentang kartu gambar yang ada di buku pintar halaman 25 Ibu ya. Baik, halaman 25. Jadi masing-masing kelompok tolong diskusikan tentang gambar yang ada di buku pintar sesuai dengan pembagian kelompoknya. Ya, terima kasih Ibu. Kira-kira menurut Ibu di kelompok fisik, perubahan apa yang terjadi pada lansia yang mempengaruhi penurunan daya fisiknya? Ya, seperti yang diceritakan dalam klip Bapak tadi ya, yang sudah diliput oleh teman kita tadi. Perubahan fisik apa? Jadi gampang sakit. Tadi Bapak itu sakit paru-paru dan ibunya
Iya, ibunya stroke ya, Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa lansia itu kondisi fisiknya akan menurun sesuai dengan bertambahnya umur. Baik, kita lanjut. Permasalahan lanjut usia di psikososial. Sesuai dengan gambar itu, Ibu. Kira-kira sesuai gambar kartu lansia ini, perubahan apa yang terjadi pada kondisi psikososialnya? Ia gampang bersedih, sering memerintah, betul Ibu. Jadi merasa dirinya selalu benar. Ia jadi gampang tersinggung. Dan selanjutnya untuk kondisi spiritualnya. Dari kelompok spiritual, apa Bu hasil kelompok kalian? Ya, kurang mau berbagi dengan orang lain. Lebih pelit ya Ibu. Ya, jadi lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi dalam memahami lansia kita harus memahami kondisi fisik, kondisi psikososialnya, dan kondisi spiritualnya yang berubah. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan gampang marah Ibu. Jadi dalam menghadapi lansia kita harus banyak sabar. Kita harus tetap mengingat bahwa mereka adalah cerminan kita di masa depan dan merekalah yang sudah membesarkan kita dulunya. Baik, ada yang tahu nggak cara melayani lansia itu gimana? Baik Ibu Ikit, memahami lansia itu dengan ia mengabaikan sifat sensitif lansia. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan sensitif. Ketika mereka marah-marah, ketika mereka tersinggung, kita harus bisa memakluminya. Baik, kira-kira sesuai yang sudah kita bahas tentang kondisi lansia tadi, bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Pasti ada di antara kita lansia itu sulit ditebak, ya. Nah, saya bacakan ya Ibu. Tetaplah menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Tetap bersabar, bijaksana, dan memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Jadi jangan ikut-ikutan ngomel, ya Ibu. Oke, selanjutnya. Kira-kira sesuai dengan klip Bapak tadi, itu termasuk kekerasan apa Ibu? Apa yang menyebabkan lansia terlantar? Iya, salah satu yang ada adalah faktor ekonomi. Nah, jadi sejauh ini sampai di sini kita sudah belajar tentang perubahan kondisi yang dialami lansia. Jadi untuk itu harapannya kita boleh memahami lansia kita atau siapapun lansia yang ada di mana saja di sekitar kita untuk kita sayangi dan lebih kita hormati sebagai orang tua. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sesi kali ini. Bulan depan akan kita bahas lebih jelas lagi ya Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.